Alright guys, jumpa lagi ke Tips and Trick Interview Questions Part 2. Masih bersama saya, Dewa, saya seorang psikolog dan saat ini sedang tinggal di Bali. Teman-teman, di kesempatan ini akan lebih banyak lagi pertanyaan-pertanyaan yang sulit untuk dijawab oleh para interviewee pada saat mereka sedang interview kerja. Pertanyaan yang pertama yaitu tentunya pertanyaan yang tentang gaji. Nah, pertanyaan tentang gaji ini seringkali ditanyakan pada saat kita interview kerja, dan seringkali pertanyaan ini membuat kita bingung. Kira-kira dijawab berapa ya? Gitu. Aduh, nggak enak nih kalau saya jawabnya terlalu tinggi atau terlalu rendah. Nah, oleh karena itu, hal pertama yang perlu dilakukan adalah tentunya kalian harus melakukan riset terlebih dahulu sebelum datang ke tempat atau lokasi wawancara. Kira-kira untuk posisi ataupun untuk pekerjaan Anda itu range gajinya berapa? Lalu tentukan gaji yang Anda inginkan. Pada saat menjawab, kalian bisa bilang bahwa harus yakinin diri dulu ya, jadi harus jual diri, tanda kutip ya, jual diri. Jadi harus bilang bahwa dari kemampuan yang saya miliki, dari kelebihan saya, dan dari potensi yang ada, saya rasa saya layak untuk menerima gaji sekian. Hanya saja harus ditambahkan, hanya saja saya menyadari bahwa untuk bagi seorang pemula di perusahaan ini, saya akan mengikuti yang sudah ada ya, budaya yang sudah ada ataupun ketetapan yang sudah ada, seperti itu. Nah, jadi itu memberikan ruang Anda yakin pada diri Anda, tapi juga tetap memberikan ruang pada perusahaan untuk bisa kompromi terkait gaji. Nah, jadi untuk menjawab gaji sudah jelas ya, jadi tidak usah takut lagi kalau misalnya takutnya saya dikira matri nih, atau misalnya saya ngikut aja deh gitu dengan yang mau dikasih berapa nggak apa-apa deh. Nah, kadang-kadang yang seperti itu akan menyesal di kemudian hari, seperti itu ya. Pertanyaan yang kedua itu adalah, apakah Anda mencari pekerjaan di tempat lain selain di tempat ini? Nah, ini pertanyaannya agak tricky ya, karena ini melihat terkesan bahwa sepertinya bertanya apakah Anda setia tidak di perusahaan ini ya, atau di tempat kerja ini. Namun sebenarnya inti dari pertanyaan ini adalah untuk menanyakan kejujuran dari teman-teman semua ya, sehingga kita harus jujur apakah kita memang mencari pekerjaan di tempat lain juga atau hanya mencari di tempat tersebut. Karena logikanya teman-teman, pada saat kita terutama apabila kita fresh graduate ya, logikanya kita pasti akan mengirim lamaran ke banyak tempat, dan itu wajar saja terjadi pada fresh graduate utamanya yang belum mendapatkan pekerjaan. Nah, jadi hal tersebut adalah hal yang wajar, sehingga teman-teman harus menunjukkan kejujuran ya, dengan mengatakan bahwa kalau misalnya memang mencari kerja di tempat lain, teman-teman mengatakan bahwa iya, saya mencari kerja di tempat lain, tetapi ada tetapinya. Di perusahaan ini, di kantor ini, saya merasa saya yang paling cocok dan saya memiliki berharap penuh atau berharap tinggi agar bisa diterima di perusahaan ini, karena di perusahaan ini sesuai dengan kepribadian saya, ataupun sesuai dengan kemampuan yang saya miliki, ataupun di perusahaan ini saya rasa saya bisa berkembang mencapai titik optimal diri saya. Nah, sehingga ini menunjukkan kejujuran, tapi juga menunjukkan bahwa kalian memiliki interest atau minat yang tinggi terhadap perusahaan yang sedang menginterview Anda saat ini. Nah, jadi gitu jawabnya ya teman-teman. Jadi jangan lagi bilang, oh enggak kok, saya enggak sama sekali. Kalau memang tidak, it's okay berjawab tidak. Tapi apabila memang mencari lagi di tempat lain, lebih baik jujur, tapi memang menekankan bahwa minat kalian paling tinggi ada di perusahaan pada saat kalian interview pada saat ini. Jadi sudah jelas ya teman-teman, sehingga tidak perlu lagi bingung apabila ada pertanyaan apakah Anda mencari kerja di tempat lain, seperti itu. Nah, pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan yang biasanya pertanyaan terakhir diajukan ya. Pertanyaan terakhir adalah, baik, saya kira interviewnya sudah cukup, seperti itu, dan mungkin yang terakhir adalah, apa yang membedakan Anda dari kandidat yang lainnya? Atau pertanyaannya mungkin diubah sedikit menjadi,
mengapa saya harus memilih Anda dibanding kandidat yang lainnya. Nah, pada saat menjawab ini ya tentu saja ini sebenarnya pertanyaan ini adalah tentunya untuk meyakinkan ya. Jadi Anda harus bisa meyakinkan interviewer betul. Apa yang bisa Anda tawarkan kepada perusahaan tersebut. Nah, jadi pertanyaannya adalah pertanyaan pamungkas Anda. Disinilah Anda bisa menjawab tidak hanya kelebihan Anda yang tadi, kelebihan dan kekurangan yang saya sudah bahas di part 1, tetapi Anda bisa lebih menunjukkan apa yang bisa Anda berikan kepada perusahaan. Ya, contohnya bisa banyak hal ya, misalnya kepribadian saya orangnya easy going, saya orangnya mudah bergaul, sehingga di kantor ini saya akan bisa menjadi penjembatan atau penghubung apabila ada project atau misalnya marketing menawarkan suatu barang seperti itu. Nah, jadi yang dituju di sini lebih kepada value dari perusahaan. Ya, jadi bukan lagi kepada saya sarjana ini, saya lulusan ini, bukan lagi begitu, karena peminat atau pelamar dari perusahaan ini tentunya dari spesifikasi ilmu yang relatif sama ya, sehingga Anda lebih harus menekankan pada bagaimana diri Anda, bagaimana kelebihan Anda atau potensi Anda itu memang sesuai dengan iklim, culture, budaya ataupun nilai-nilai dari perusahaan. Nah, jadi nilai perusahaan misalnya kebersamaan seperti itu. Nah, Anda bisa berkatakan bahwa, saya orangnya cukup fleksibel, saya mampu bekerja sendiri maupun bekerja sama dengan tim, dan ini sangat sesuai dengan nilai-nilai perusahaan yang saya sempat melakukan sedikit riset kecil di internet, bahwa nilai perusahaan adalah kebersamaan, sehingga memang hal ini sangat sesuai dengan diri saya dan kepribadian saya. Jadi saya rasa saya akan bisa bekerja dengan baik, akan bisa diterima dengan baik di perusahaan ini tanpa adanya kendala yang berarti. Nah, jadi begitu ya teman-teman, pertanyaan itu biasanya pertanyaannya adalah pertanyaan terakhir yang ditanyakan pada sesi interview. Nah, jadi ini menunjukkan uniqueness ya, lebih ke uniqueness secara umum, keunikan secara umum, dan disesuaikan dengan nilai budaya maupun iklim dari perusahaan. Pertanyaan-pertanyaan lainnya sebenarnya masih ada lagi ya. Jadi pertanyaan-pertanyaan di setiap interview itu akan bervariasi pertanyaan-pertanyaannya. Dan bahkan pertanyaan-pertanyaan yang sepertinya tidak logis itu bisa saja ditanyakan. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat kita berpikir bahwa ini pertanyaan nggak masuk akal, tapi sebenarnya pertanyaan tersebut memiliki tujuan tertentu. Contoh yang paling abstrak ya. Nah, ini pertanyaan. Sebenarnya ini adalah pertanyaan untuk kita bisa berpikir jelas, berpikir kritis dan rasional pada stimulus-stimulus yang ambigu atau tidak jelas. Ya, sehingga kita bisa tetap waras dalam situasi yang mungkin ambigu atau tidak jelas. Contoh pertanyaannya yang saya pernah temukan ya dalam proses interview dari rekan saya adalah, bagaimana cara Anda menjelaskan warna biru pada orang yang buta? Nah, menjelaskan warna biru pada orang yang buta itu salah satu pertanyaan yang sebenarnya, gimana ya warna biru pada orang yang buta? Nah, sebenarnya di sini jawabannya adalah pada saat orang buta, orang otomatis tidak bisa melihat. Namun masih ada sensori-sensori lain yang bekerja dengan baik dalam orang tersebut. Misalnya pendengaran. Nah, jadi kalian bisa bilang warna biru itu seperti gemericik air yang tenang ya, ataupun hembusan angin sentuhan. Jadi warna biru itu seperti angin sepoi-sepoi, angin yang terasa nyaman, adem, tidak terlalu dingin, begitu juga tidak terlalu panas, seperti itu. Oke teman-teman, jadi demikian tadi pertanyaan-pertanyaan interview yang sering kali keluar pada saat interview kerja. Meskipun nanti pada saat interview teman-teman akan menghadapi pertanyaan yang bervariasi ya dari interviewer. Namun saya yakin apabila teman-teman sudah mengerti esensi dari interview, saya yakin teman-teman bisa melewati interview dengan lebih baik lagi dari sebelumnya dan juga dengan lebih percaya diri lagi. Jadi intinya tetap satu teman-teman, bahwa interview tersebut bukan berarti berbohong ya. Karena kalau kita berbohong pada saat interview itu akan terlihat jelas dalam ekspresi kita. Jadi akan terlihat jelas dalam gerakan mata kita, ataupun kita akan menjadi lebih tegang ya kalau kita berbohong. Namun
interview itu adalah bagaimana kita meng-highlight atau mengedepankan nilai-nilai positif kita, kelebihan kita, dan tidak mengungkap hal-hal yang negatif dalam diri kita. Jadi sebenarnya itu adalah sekedar interview, itu adalah lebih kepada memilih ya, selecting atau choosing apa yang terbaik yang ada dalam diri kita untuk kita tampilkan kepada interviewer. Oke, jadi untuk interview sudah part 1 dan part 2. Jadi saya sudahi part 1 dan part 2, dan untuk kedepannya saya akan kembali dengan topik yang lain ya, tentang intinya terkait dengan psikologi dan pendidikan. So it's all about psychology and education, dan apabila nanti ada kesempatan lagi saya akan membuat bagian lain untuk pertanyaan interview dengan pertanyaan-pertanyaan yang lebih spesifik. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune. Apabila teman-teman menyukai channel ini, teman-teman bisa klik subscribe, support saya agar saya bisa terus berkembang memberikan konten-konten terkait psikologi dan juga edukasi yang mungkin bisa berguna bagi teman-teman semua. Oke, terima kasih. Sampai jumpa.